Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Yudi, NIM 180301142. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan tentang tipe-tipe alat mulut serangga. Dimana sebagai contoh adalah tipe mulut belalang. Dimana untuk tipe mulut belalang ini dia tipe menggigit dan mengunyah. Baik, untuk video selanjutnya kita saksikan di berikut ini. Baik, kali ini kita akan memisahkan kepala dari bagian perutnya. Kita pisahkan ini. Di sini kita sudah melihat bagian dari kepala belalang. Pertama kita pisahkan untuk labrumnya. Labrum itu berada di atas ini dia. Untuk labrumnya. Kita pisahkan bagiannya. Nah, kita pisahkan labrumnya. Ini dia labrum, kelihatan. Bagian atas ini adalah labrum. Kita pisahkan dulu di sini labrumnya. Ini. Lalu selanjutnya kita ambil mandible-nya. Mandible itu terdapat di sisi kanan dan sisi kiri. Dapat kita lihat di sini. Ini mandible-nya. Nah, ini dia mandible-nya. Kita pisahkan, kita taruh di sini. Mandible ini biasanya dia berdekatan dengan yang namanya maksila. Maksila itu seperti kaki laba-laba gitu, seperti jaring serabut-serabut gitu dia. Di dekat si mandible tadi. Ini kita pisahkan dulu mandible kanan kirinya beserta dengan maksilanya. Ya, sudah terlepas dua. Nah, untuk bagian selanjutnya itu ada pulp dan labium. Nah, biasanya pulp dan labium ini terdapat menjadi satu di bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini biasanya. Tadi tampaknya udah terikut di bagian ini dia. Nampak di sini ada seperti rambut. Ada seperti rambut halus ini. Ini yang disebut dengan pulp. Dia melekat di labium. Ini labiumnya. Agak sedikit susah karena memang belalangnya ukurannya agak mini. Nah, baik, kita di sini akan menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian dari mulut serangga belalang tadi. Yang pertama itu adalah labrum. Di sini kita lihat labrumnya tadi. Ini dapat dilihat labrum. Labrum ini berbentuk suatu lembaran sebagai bibir atas yang menggantung terletak di bawah cilipeus dan menutup lubang mulut dari depan. Labrum ini dapat bergerak dengan bebas karena adanya otot-otot yang berjumlah paling sedikit 3 pasang dan berfungsi untuk memasukkan makanan ke rongga mulut. Dan uniknya, pada sisi dalam sebelah bawah terletak di tengah-tengah terdapat suatu struktur yang membujur disebut dengan epiparnix yang berfungsi sebagai pengecap. Epiparnix ini sampai ke rongga mulut bagian dalam terus ke oesophagus. Nah, selanjutnya adalah mandible. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, mandible itu letaknya berdekatan dengan yang namanya maksila. Kita lihat mandible itu terdapat di sisi kanan kiri. Ini dia mandible kanan kirinya. Mandible ini letaknya tepat di belakang labrum. Jumlahnya sepasang, berbentuk kokoh karena berasal dari kutikula yang mengeras. Mandible digunakan sebagai alat untuk memotong, mengunyah, atau melunakkan makanan. Di bagian ujungnya terdapat struktur menyerupai gigi halus disebut dengan incising region atau incisor. Sedangkan yang bergerigi kasar disebut dengan grinding region atau molar. Mandible digerakkan oleh 2 buah otot aduktor yang melekat pada tendon-tendon yang kuat. Pangkal dari mandible melekat dengan kuat pada sclerid oleh adanya 2 kondil. Selanjutnya adalah maksila. Nah, seperti yang saya bilang tadi, maksila itu merekat biasanya dengan yang namanya si mandible tadi. Ini dia yang seperti warna hitam, seperti kayak gini. Ini bayangkan jari saya 3, nah kanan kiri. Nah, seperti dia kayak gini pergerakan dari sebuah maksila itu. Terdapat di mandible, di dekat mandible. Nah, kalau si maksila ini dia terletak di belakang mandible, jumlahnya sepasang, merupakan alat bantu untuk mengambil makanan, dan terdapat bagian-bagian yang menyusun maksila, terdiri dari cardo, stipes, galles, dan empalpus. Nah, selanjutnya adalah labium. Nah, untuk labium ini biasanya dia berekatkan dengan pulp, di mana fungsi di mana letak labium ini pada bagian belakang alat mulut, merupakan bibir bawah yang berfungsi untuk menutup atau membuka mulut. Nah, ini tadi kita dapat lihat. Ini tadi letaknya di bawah dari mulut tadi. Nah, ini seperti ada rambut ini. Nah, itu disebut dengan pulp. Menariknya, bagian-bagian penyusun labium terdiri dari submentum, mentum, dan ligula. Nah,
Kalau ini adalah sisa dari kepala belalang tadi setelah kita lepas bagian dari mulut serangga tipe yang menggigit dan mengunyah ini. Nah, sekian video yang dapat Dharma sampaikan. Lebih dan kurangnya tentunya sangat banyak kurangnya, dan atas itu Dharma mohon maaf. Semoga ilmu Dharma presentasikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.